Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi, di video ini saya akan melakukan verifikasi hasil analisis dari SAP 2000 ke perhitungan manual menggunakan Excel. Oke, terus ini buat rangka gudangnya ya, yang kemarin ya, pemodelan yang kemarin. Ini kita lihat dulu ya. Kita select dulu baloknya. Kita mau tinjau balok ring bak ini yang ukurannya kemarin itu 250 kali 125. Kita select dulu semua baloknya karena kita mau cari tahu momen ultimate dan geser ultimate itu ada di balok bagian mana. Oke. Nah, udah select semua, kita ketik Ctrl T di keyboard. Nah, di sini select load pattern-nya kita clear all aja. Terus load case-nya ini kita pilih semua kombinasinya. Oke, semua kombinasi aja. Terus klik OK. Terus kita ke analysis results, ke elemen output, frame output, terus table elemen force frames. Terus kita klik OK. Nah, kita lihat gaya geser ultimate-nya dulu. Gaya geser ultimate-nya ada di batang 548 ya. Batang 548 kombinasi 3.5. Ini gaya geser ultimate-nya 7,124 kN. Terus momen ultimate-nya kita cari. Ini juga sama ya. Ada di batang 548 dengan momen ultimate 20,5537 kN. Ini kita simpen dulu ya frame text 548 ini. Kita klik done aja. Terus kita clear selection kita dulu. Terus kita cari batang 548. Cara carinya kita ke select lagi, terus ke labels. Terus object type-nya kita ganti ke frame. Object labelnya kita cari tadi kan 548 ya. Batang 548. Nah, ini terus kita select. Nah, ini kan kita nggak tahu ya bagian yang diselectnya yang mana. Caranya pakai shortcut yaitu ketik Ctrl Shift J. Nah, ini udah yang selection only jadinya. Terus kita lihat gaya dalamnya akibat kombinasi 3.5. Nah, kita lihat di sini 20,5537 kN. Nah, buat nyari momen lentur, kita harus nyari momen di seperempat, setengah, dan 3/4 bentang dari keseluruhan bentang 6 meter ini. Caranya ke scroll core values, terus location-nya kita kalikan 1/4, seperempat dari 6 itu 1,5. Nah, ini dicatat dulu 12,6215. Terus momen di tengah bentang. Oh, sorry. Terus momen di tengah bentang itu 3, ini 3,9023 kN. Terus ke 3/4 bentang itu 4,5, ini minus 5,6038 kN. Oke, dicatat dulu, terus klik done. Nah, baru kita coba still design ya, cek design. Nah, kita lihat di sini, klik kanan, terus ke details. Nah, di sini kita lihat ini major momennya yang bagian ini ya, axial force dan biaxial moment design. Ini momennya 20,554. Terus momen nominalnya itu 69,66 kN. Oke, kita mau hitung manual apakah kita bisa menyamakan perhitungan manual kita dengan perhitungan SAP 2000 ini. Oke. Nah, kita pakai PPT-nya. Di sini profil yang digunakan itu profil I ya, profil white flange atau profil simetris ganda. Dengan spesifikasi sebagai berikut, 250 kali 125 ya. Terus bahannya itu pakai FY 250 dan modulus elastisitasnya 200.000. Nah, ini buat data-data gaya-gaya dalamnya. Buat LX atau bentang kita itu 6 meter, buat LY, buat bentang di arah Y itu sama 6.000 juga karena kita nggak pakai balok anak. Oke. VU-nya 7,124, MU-nya 20,5537. Nah, kita di sini nggak ninjau sumbu lemah ya, kita ninjau sumbu
watt itu MUX saja, jadi MUY ini bisa diabaikan. Terus ada MA itu momen di 3/4 bentang. Terus ada MB momen di setengah bentang, dan MC momen di 3/4 bentang. Oke. Nah, step pertama itu klasifikasi penampang dulu yang ada di tabel B4.1b yang rasio lebar terhadap tebalnya, yang penampangnya itu penampang lentur. Oke. Nah, di sini ada dua kasus. Kasus yang pertama itu kasus 10, itu kasus di bagian sayap. Rumusnya sebagai berikut. Terus ada kasus yang kedua, yaitu kasus 15 yang bagian web. Jadi kita harus ninjau bagian sayap dan juga bagian web. Oke. Lanjut kita ke kasus yang pertama, kasus 10, yaitu kita meninjau flange atau sayap. Nah, ini buat deskripsinya ya, buat contohnya. Rumusnya itu lambda F sama dengan B per T. Cuman sama dengan B per T-nya itu setengah dari lebarnya, yaitu 0,5 B per tebal flange-nya. Itu sama dengan 0,5 kali 125, tadi lebar profil kita dibagi 9, yaitu tebal sayap profil kita. Sama dengan 6,944. Terus lambda PF, rumusnya 0,38 akar E per FY. Itu sama dengan 0,38 akar 200.000 dibagi 250. Sama dengan 10,748. Terus lambda RF itu rumusnya 1 akar E per FY sama dengan langsung aja akar 200.000 dibagi 250. Hasilnya 28,284. Nah, udah dapat tadi yang bagian flange, kita sekarang ke bagian web, yaitu kasus 15. Itu gambarnya seperti ini. Jadi H-nya itu cuman di bagian tengahnya aja, jadi sayapnya nggak diikut. Rumusnya H per TW, karena H-nya itu cuman diambil di tengah-tengah, jadi kita dikurangin tebal flange-nya. HW dikurangin 2 kali TF per TW ini harusnya ya, per TW. Sama dengan 250 dikurang 2 kali 9 per 6. Karena 6 tadi tebal badan kita. Sama dengan 38,667. Terus kita hitung kayak yang sayap, 3,76 akar E per FY sama dengan 3,76, hasilnya 106,349. Terus lambda RW itu 5,7 akar E per FY, hasilnya itu sama dengan 161,220. Nah, dari hasil klasifikasi kita lihat flange itu lambda F-nya 6,944, lambda PF-nya 10,748, lambda RF-nya 28,284. Nah, lambda F itu nilainya lebih kecil daripada lambda PF, tetapi nilainya lebih kecil juga dari lambda RF. Maka penampang tersebut dikatakan penampang kompak. Kita lihat yang bagian badan. Lambda W-nya sama dengan 38,667. Lambda PW-nya sama dengan 106,349. Lambda RW-nya sama dengan 161,220. Sama kayak flange, lambda W lebih kecil daripada lambda PW dan lebih kecil juga daripada lambda RW. Berarti disebut penampang kompak. Oke. Nah, fungsi klasifikasi penampang ini untuk melihat ini tabel F1.1, yaitu kalau misalkan flange kelangsingan sayapnya itu kompak dan kelangsingan badannya itu kompak, maka kita menggunakan pasal F2 di SNI 1779, yang mana kondisi batasnya itu Y itu yield atau leleh dan LTB itu lateral torsional buckling. Oke. Nah, step kedua kita menentukan nilai CB. Nah, CB ini rumusnya atau lateral torsional buckling faktor modifikasi, itu CB rumusnya 12,5 momen maksimum dibagi dengan 2,5 momen maksimum ditambah 3 kali momen di seperempat bentang ditambah 4 kali momen di setengah bentang dan ditambah 3 dikali momen 3/34 bentang. Nah, tadi kan kita udah catat nilai-nilai momen-momennya ya. Momen maksimum kita, momen setengah,
momen seperempat, momen setengah, momen 3/4. Nah, hasil dari data yang kita dapat itu dapat 20,5537 kilonewton meter, dan momen seperempat bentangnya 12,6215 kilonewton meter, momen setengah bentangnya 3,9023 kilonewton meter, dan momen 3/3/4-nya 5,6038 kilonewton meter. Baru kita bisa hitung, rumusnya kan ini, CB, terus kita hitung, kita masukkan, dan CB-nya didapat 2,112. Oke, lanjut. Nah, ini ya, untuk perampang simetris ganda, ini ada catatan juga. Ini CB-nya bisa dijadikan 1 untuk kasus yang momennya sama atau momennya itu seragam. Seperti itu. Kita lanjut. Step 3, kita menentukan momen nominal. Di pasal F2, yang doubly symmetric compact E-shape, members and channels bend about their major axis, kondisi batasnya itu ada 2, yielding atau leleh, dan yang kedua itu lateral torsional buckling atau tekuk torsi lateral. Nah, dari kedua kondisi batas ini, hasil yang didapat ini kita harus ambil hasil yang paling kecil. Shall be the lower value obtained according to the limit states of yielding atau classic moment dan lateral torsional buckling. Oke. Kita hitung pertama yielding dulu. Yielding, momen nominal yielding itu sama dengan momen plastis, yaitu perkalian dari Fy kali Zx. Fy ini tegangan leleh kita, dan Zx ini plastic section modulus. Nah, Fy yang kita dapatkan tadi 250 megapascal ya. Terus Zx-nya kita belum tahu nih, karena kita dapat data Sx doang atau elastic section modulus. Nah, Zx di tabel Gunung Garuda itu tidak sama dengan Sx. Jadi Zx ini, plastic section modulus ini harus dihitung lagi. Zx di tabel baja Garuda itu Sx. Oke. Zx itu modulus elastis, dan Sx itu modulus elastis, dan Zx itu modulus plastis. Nah, ada 3 cara untuk mencari Zx ya. Yang pertama itu Zx sama dengan AC dikali 2 Y bar. Nah, AC itu sama dengan A profil T dikali 2 Y bar dari profil T. Yang cara kedua, itu rumusnya seperti ini. Dan cara yang ketiga, itu menggunakan pendekatan ya, karena Zx itu nilainya 12% lebih tinggi daripada Sx. Oke, kita coba cara yang pertama. Zx sama dengan AC dikali 2 Y bar. Nah, dari tabel profil T, ini profil T ya, karena kan setengahnya dari profil kita itu 250, kan setengahnya berarti 125 ya. Ini kita lihat nih, luasnya itu 18,83. Maka 18,83 dikali 2 kali center of gravity, yaitu Y bar. Itu kan 97,2 mm. Nah, kita ubah ke cm, jadi 9,72. Hasilnya itu Zx-nya sama dengan 366,06 cm pangkat 3. Oke. Atau 366,055,2 mm pangkat 3. Nah, buat cara yang kedua, itu rumusnya seperti ini. Nah, kita lihat WF kita ukurannya 250, tingginya, lebarnya itu 125, tebal flange-nya 9, dan tebal webnya 6. Langsung kita masukin aja rumusnya, didapat hasilnya segini, 361,977 cm pangkat 3, atau 361,977 mm pangkat 3. Nah, cara yang ketiga, kita menggunakan pendekatan ya, karena Zx itu 12% lebih besar, maka 1,12 dikali Sx kita atau elastic section modulus. Maka 1,12 dikali 324,000 sama dengan 362,880 mm pangkat 3 atau 362,880 cm pangkat 3. Pendekatan ini cuma berlaku ya buat profil WF. Jadi kalau misalnya profil Gording C atau U gitu, itu nggak bisa pakai pendekatan ini. Rumus Zx-nya beda. Oke. Nah, cara mana yang benar?
Kalau misalkan ngelihat dari subnya, kita lihat dari subnya ada S33 itu SX, S22 itu SY, Z33 itu ZY, Z33 itu ZX, Z22 itu ZY. Nah, kita lihat yang tadi 366 itu cara satu paling mendekati. Jadi 368 kita pakainya yang 366,06. Beberapa case juga ada cara 3 itu yang tadi pendekatan itu ada yang mendekati juga, tergantung profilnya. Nah, balik lagi kita ke step awal ya, ke yielding untuk menentukan momen leleh. Itu rumusnya Fy kali Zx, kita udah dapat Zx-nya, tinggal kita hitung aja, momen nominal 250 dikali 366,055. Hasilnya 915,3750 Newton milimeter, atau kita ubah ke kilonewton meter sama dengan 91,514 kilonewton meter. Nah, buat kondisi batas leleh udah selesai, kita simpan dulu hasilnya. Kita masuk ke kondisi batas 2 atau lateral torsional buckling. Nah, buat lateral torsional buckling ada 3 parameter yang harus kita hitung dulu, yaitu LB, LP, dan LR. LB itu panjang balok kita yang tidak terkekang. Kalau misalkan terkekang, berarti misalkan ada balok anak, nah itu berarti setengahnya dari bentangnya. Contoh, balok kita kan 6 meter ya. Misalkan ada balok anak di tengah-tengah bentangnya, berarti kita pakainya 3 meter. Nah, kalau ini kan case-nya nggak ada balok anak ya, maka LB kita sama dengan 6 meter. LP itu limit tak terkekang untuk leleh. Oke. Terus LR limit tak terkekang untuk tekuk elastis lateral torsional buckling, inelastis lateral torsional buckling. Nah, kita hitung LP dulu ya. Laterally unbraced length for the limit state of yielding, itu rumusnya LP sama dengan 1,76 RY akar E per FY. Oke. Kita lihat RY kita di sini kita dapat 27,940 mm. Tinggal kita hitung aja. LP-nya sama dengan 1390,885 mm atau 1,390 meter. Nah, kita hitung LR sekarang. Limiting unbraced length for the limit state of inelastic lateral torsional buckling, rumusnya seperti ini. Nah, ada beberapa parameter ya yang harus kita hitung buat ngitung LR ini. Itu yang pertama ada RTS, ada J, ada C, dan ada HO. Sisanya itu kita datanya udah dapat semua seperti E, FY, SX. Nah, seperti itu. Kita hitung RTS kuadrat. Ini rumusnya, tapi ini hanya untuk profil channel. Di user note di ISC 36022 untuk profil I simetris ganda itu RTS-nya berubah rumusnya. Jadi akar IY HO per 2 kali SX. Dan rumus CW-nya atau warping constantnya itu juga berubah. Oke. Jadi kita pakai rumus ini RTS. Tadi kan simbolnya RTS kuadrat ya. Maka kita RTS sama dengan akar IY dikali HO per 2 kali SX. Nah, kita lihat di sini momen inersia arah Y dan juga modulus elastis arah X. Rumusnya IY dan untuk mencari HO-nya itu 250 dikurang 2 kali 9 per 2 kali SX, 2 kali 32 4000. Sama dengan RTS kita itu 32,444 mm. Oke. Terus buat rumus J atau konstanta torsi itu rumusnya seperti berikut. Nah, kita lihat profilnya. Terus kita tinggal masukin aja. Dan didapat hasil 77.454 mm pangkat 4. Oke. Lanjut. Untuk koefisien C-nya, karena kita pakai profil simetris ganda, itu C sama dengan 1. Nah, dari semua parameter tersebut, yang udah kita dapat, kita bisa ngitung LR. Nah, LR
rumusnya tinggal kita masukin aja angka-angka yang udah kita dapat tadi. Didapat LR-nya itu 4294,513 mm atau 4,294513 meter. Seperti itu. Nah, sekarang kita bandingkan LB, LP, dan LR. Kita lihat LB kita 6 meter, LP kita 1,39 meter, dan LR kita 4,29 meter. Nah, dari ketiga poin kasus ini, poin C itu memenuhi, yaitu LB lebih besar daripada LR, karena 6 meter lebih besar daripada 4,29 meter. Nah, maka kasus 3 berlaku. Nah, rumusnya untuk mencari momen nominal akibat LTB itu F kritis dikali SX, tetapi nilainya tidak boleh lebih besar daripada momen plastis yang tadi udah kita hitung di momen yield atau momen leleh. Nah, F kritis rumusnya itu seperti berikut. Nah, tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Parameternya kan tadi kita udah dapat ya, CB, LB itu panjang balok kita, RTS sudah kita dapat, C udah kita dapat, SX, HO, tinggal kita masukin rumusnya. Masukin angkanya ke dalam rumusnya. FCR-nya itu didapat 235,969 megapascal. Oke. Nah, momen plastis kita kan tadi 915,13750 Newton milimeter ya. Kita lihat SX-nya. SX-nya 32 4000 mm pangkat 3. Nah, sekarang kita hitung FCR 259,643 dikali 32 4000. Itu harus lebih kecil nilainya daripada momen plastis. Nah, ternyata setelah dihitung itu dapatnya 76,453. Berarti masih memenuhi. Sorry, ini FCR-nya salah ya. Harusnya 235,969. Oke. Nah, kita udah dapat nih dua momen nominal akibat yield dan akibat LTB. Momen akibat yield itu 91,514 kN, momen akibat LTB itu 76,453 kN. Nah, berdasarkan pasal F2, nominal strength-nya itu harus didapat yang terkecil dari kedua limit yielding dan juga lateral torsional buckling. Maka nilai yang menentukan itu adalah momen akibat LTB, yaitu 76,453 kN. Nah, momen nominalnya itu VB atau V bending itu tinggal kita kali 0,9. Jadi 90% dari nilai momen akibat LTB. Itu sama dengan 68,608 kN. Kita bandingkan dengan MU kita yang kita dapat. MU kita itu dapat momen ultimate-nya 20,5537 kN. Maka profil aman untuk menahan momen lentur arah sumbu kuat atau sumbu X. Nah, kita lihat, kita sekarang membandingkan hasil perhitungan manual kita terhadap hasil yang dikeluarkan oleh SAP 2000. Ini VMN-nya dari SAP 2000 semua. Kita lihat di sini. Ini hasil perhitungan kita ya. Hasil perhitungan manual kita, VBMN-nya itu dapat 68,608. Cuman beda sedikit dari hasil yang kita dapat dari SAP 2000. Nah, VBMN no LTB-nya atau kita nggak pakai LTB, itu nilainya 90,720 kN. Ini cukup jauh ya dari yang SAP 2000 kasih. Nah, VMN buat nilai CB sama dengan 1, ini salah ya. Harusnya yang ketiga ini, MN CB sama dengan 1. Itu hasilnya 32,585. Cuma beda dikit dari yang SAP 2000 kasih, yaitu 32,988. Nah, kalau misalkan kita VB, MN, LTB-nya pakai ZX yang dari SAP 2000, yang mana itu nilai ZX-nya 368143, maka kita bisa dapat hasil yang lebih mendekati lagi, yaitu 82,832 175 kN. Nah, ini sama persis nih
ZX yang modulus plastis tadi kita hitung, yang pakai 3 cara itu, kita samain ZX-nya sama yang di sub 2000. Nah, ini buat rasio kapasitas rasionya, demand/capacity ratio. MU yang kita dapat itu 20,5537 kN meter. Dan kapasitas lentur kita itu 68,808 kN meter. Rasionya itu MU dibagi MN. Jadi demand dibagi capacity. Demand itu permintaannya dibagi kapasitas lenturnya, apakah memenuhi atau tidak. Nah, 20,5537 dibagi 68,808. Hasilnya sama dengan 0,299. Tidak berbeda jauh dengan D/C rasio yang kita udah yang sub 2000 kasih. Oke. Nah, sekarang masuk ke step 4, yaitu menentukan kuat geser nominal. Rumusnya ada di pasal G2 untuk E-shape members and channels. Oke. Pasal G2.1 yaitu shear strength of webs. Rumusnya Vn sama dengan 0,6 Fy dikali Aw dikali CV1. Di mana Fy itu tegangan leleh kita dan Aw itu area of web. Jadi tinggi luas web kita itu berapa? Oke. Nah, untuk G2.1 poin A kita pakai yang poin A ya, for webs of rolled E-shape members with H per TW harus lebih kecil dari 2,24 akar E per Fy. Itu pakai faktor reduksinya itu 1 dan CV1-nya sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini, kita cek dulu apakah kasus A ini memenuhi atau tidak. Kita hitung H per TW. Nah, di sini H per TW itu H-nya itu clear distance between flanks less the fillet at each flanks. Jadi, kita harus kurang sama radius filletnya, yaitu R. Makanya rumusnya jadi HW dikurang 2 kali TF dikurang 4 kali R. Kenapa 4? Karena ada 4 sisi flanks, 4 sisi fillet radius. Dibagi dengan TW. Nah, sama dengan 250 dikurang 2 kali 9 dikurang 4 kali 12 per 6. Hasilnya sama dengan 46,6. Sekarang kita hitung 2,24 akar E per Fy. 2,24 kali akar 200.000 dibagi 250 itu nilainya 63,357. Yang mana itu lebih besar dari lambda V. Di sini kita kasih simbol lambda V ya. Lambda itu nilainya lebih kecil dari lambda V. Nah, buat geser nominal, kita balik lagi ke rumus ini, tinggal kita kalikan luas webnya. Jadi, VVN sama dengan 0,6 dikali Fy dikali Aw dikali CV1 sama dengan 0,6 dikali 250 yaitu Fy kita, Fy dikali 250 dikali 6. Nah, 250 itu tinggi webnya dan 6 itu tebal webnya. Nah, kalau misalnya dikali kan dapat luas area 250 kali 6 dikali CV1. Karena poin A tadi kita udah memenuhi, maka kita pakai CV1. CV1-nya sama dengan 1. Sama dengan itu 225.000 Newton atau 225 kilonewton. Nah, sampai situ aja buat perhitungan momen nominal di ini ya, perhitungan verifikasi manual gitu. Coba kita cek nih ya, VVN itu sama dengan 225 kN. Apakah sama di sub? Buat shear checknya itu 200,5 ya. Agak beda dikit ya, beda sekitar 0,18 kilo, 18 kilonewton. Tuh ya. Cuman secara angka di depannya itu sama ya, 200-an kilonewton. Oke, paling kayak gitu aja ya buat videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.